Halo semuanya, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra Amelia Suhendi dengan NIM 11032131195. Di sini saya akan membuat tutorial sedikit untuk membuat ROS menggunakan Ubuntu 20.04. Untuk persiapannya sebelum memulai implementasi ROS, pastikan untuk mempunyai atau mendownload software Ubuntu Linux atau ROS distribution. Instalasi ROS pertama tuh yaitu di software yang telah diinstal sebelumnya, untuk menambahkan repository, kemudian tambahkan kunci GPG. Mungkin untuk source code-nya bisa mencari di ChatGPT atau sumber-sumber yang menurut kalian dipercaya. Kemudian perbarui daftar paket, selanjutnya install ROS Noik, kemudian install ROS, lalu setel lingkungan ROS secara otomatis. Selanjutnya ada langkah implementasi. Setelah semua persiapan selesai, langkah selanjutnya adalah implementasi ROS. Ini termasuk membuat paket ROS, menulis node, dan menguji sistem robot. Yang pertama tuh membuat workspace ROS. Workspace adalah folder tempat yang akan mengembangkan kode dan aplikasi ROS. Untuk source code-nya tuh pertama tuh membuat workspace, kemudian menyusun workspace. Setiap kali melakukan perubahan pada kode, maka perlu membangun ulang workspace. Untuk source code-nya mungkin sudah banyak di sumber-sumber yang ada ya, kayak ChatGPT atau YouTube. Mungkin udah banyak ya sekarang. Kemudian membuat paket ROS. Paket ROS adalah unit dasar dari perangkat lunak dalam ROS. Paket ini berisi kode sumber, script, dan file konfigurasi. Langkah untuk membuatnya itu membuat paket, kemudian menulis node ROS. Node ROS adalah program yang menjalankan logika robot. Di sini kita akan membuat node untuk mengendalikan motor atau sensor robot. Kemudian menghubungkan node dengan robot. Jika mengendalikan robot fisik, maka akan menggunakan driver perangkat keras untuk menghubungkan sensor dan aktuator robot dengan ROS, misalnya seperti menggunakan sensor lidar atau motor DC yang dikendalikan oleh ROS. Kemudian testing dan debugging. Setelah node ditulis, maka dapat menjalankan dan menguji fungsionalitas robot dengan perintah berikut: jalankan master ROS, kemudian jalankan node dan yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga, gunakan Equity Wrap untuk memvisualisasikan hubungan antar node. Hasil dan kesimpulannya, hasilnya ya setelah semua langkah implementasi selesai, hasil yang dapat diperoleh antara lain yaitu komunikasi antar node. Dapat melihat bagaimana berbagai node berkomunikasi dengan menggunakan topik, layanan atau service, dan aksi. Yang kedua itu kontrol robot, bisa mengendalikan perangkat keras robot seperti motor, sensor, dan lain-lain menggunakan perintah ROS. Kemudian yang ketiga itu visualisasi data sensor. Jika menggunakan sensor, misalnya kamera atau lidar, maka dapat melihat data yang diproses menggunakan alat seperti AirVis. Terakhir itu kesimpulan tuh membuat ROS melibatkan beberapa langkah dan persiapan perangkat keras dan perangkat lunak hingga implementasi kode dan pengujian ROS, menyediakan framework yang sangat fleksibel untuk membangun sistem robot yang dapat berkomunikasi antar komponen dengan mudah. Meskipun awalnya memerlukan waktu untuk mempelajari konsep dasar, menggunakan ROS memungkinkan mengembangkan robot yang lebih efisien dan terstruktur. Mungkin untuk source code dan hasilnya tuh bisa dicoba
sendiri karena mungkin karena laptop sayanya bermasalah, jadi kode yang ada tuh error terus ya. Tapi waktu dicoba diam itu harusnya bisa ya. Sekian dari penjelasan singkat saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Selamat pagi.